mengidentifikasi dilema kasus etika dan moral pembangunan di sekolah kami, yaitu dengan memilah-memilah setiap dilema yang datang. Dilema ini datangnya dari mana? Apakah dari murid, dari guru, dari orang tua murid, atau dari mana? Seperti itu. Jadi dilihat dulu dilemanya munculnya dari mana, seperti itu. Seperti itu saya memilahnya. Cara saya dalam mengambil keputusan ketika terjadi suatu kasus di sekolah, yang mana ketika kasus ini saya putuskan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dari keputusan yang saya ambil. Tentunya saya memikirkan semua keputusan ini berdasarkan baik dan buruknya, untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan untuk perorangan, seperti itu. Saya dalam mengambil langkah-langkah dari kasus atau dilema yang ada di sekolah, tentunya saya akan memikirkan peraturan yang ada di sekolah. Apakah keputusan ini tidak melanggar aturan yang berlaku di sekolah? Lalu saya juga mengambil keputusan, tentunya memikirkan juga rasa kepedulian saya dengan keputusan yang akan saya ambil. Seandainya keputusan ini saya ambil, lalu anak ini akan menderita. Sementara ketika saya memihak ke yang satu lagi, tentu sekolah yang akan menderita. Tentu itu akan saya pikirkan juga yang ini. Dan saya juga harus memikirkan akhir dari keputusan saya ini, harus juga saya pikirkan untuk kepentingan semua pihak. Yang selalu saya ambil untuk memutuskan suatu dilema etika ini, tentu rapat dengan semua intern. Saya berdiskusi dengan semua pihak, baik itu guru, orang tua murid, bahkan komite saya libatkan, sehingga apa yang saya putuskan itu tidak keputusan saya sendiri, tapi keputusan bersama dari sebuah lembaga. Karena saya berpikiran isi kepala satu akan lebih bijak ketika diputuskan oleh banyak kepala, seperti itu. Tantangan yang selalu memberatkan saya ketika memutuskan suatu dilema, yaitu ketika adanya yang tidak menerima dari apa yang sudah diputuskan bersama ini. Ada satu pihak yang akan merasa tidak puas. Jadi inilah yang menjadi dilema bagi saya. Memuaskan semua pihak ini tentu akan sulit. Ketika saya memutuskan sesuatu, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Jika saya menyelesaikan suatu kasus, tergantung. Seandainya kasus ini kasus ringan, tentu saya kalau bisa diselesaikan di tempat, saya selesaikan di tempat. Tetapi kalau kasus ini setelah kita selesaikan secara musyawarah di tempat kejadian tapi tidak selesai, tentu dibawa ke arah yang lebih besar, mungkin saya akan melibatkan semua pihak dan mengatur jadwalnya sehingga semua yang saya putuskan itu tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Saya tentunya sebagai kepala sekolah tentu tidak bisa memutuskan kepentingan sekolah ini hanya atas diri saya sebagai kepala sekolah saja, tetapi saya melibatkan wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, dan rekan-rekan guru kelas yang lain untuk mempertimbangkan keputusan saya ini, dan saya lemparkan ke teman-teman seluruh warga sekolah apakah yang saya ambil ini merupakan keputusan yang terbaik. Hal yang saya ambil petik dari pembelajaran dilema etika ini adalah seberat apapun masalah pasti ada solusinya. Sehebat apapun ketika saya mengambil keputusan pasti ada yang dirugikan.
Jadi menurut pendapat saya, apapun keputusannya, saya inginnya memberikan yang terbaik, dan terbaik, seperti itu. Oke, Bu. Yang pertama saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yaitu mencari tahu fakta-fakta dari kedua belah pihak, kemudian mencari masukan-masukan sehingga apa yang terjadi kita tahu. Cara saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap dua kasus, yaitu meminta masukan dari semua pihak yang termasuk di dalam lingkungan sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, sehingga dalam mengambil keputusan saya tidak melakukan sebuah kekeliruan. Saya lakukan dalam selama ini, yang pertama seperti yang saya sampaikan di atas, mencek fakta di lapangan, mencari tahu permasalahan, dua hal permasalahan, kemudian yang kedua mendiskusikannya, mencari tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Jadi mempertimbangkan dua hal. Kemudian yang ketiga, mencari penyelesaian atau memberikan keputusan. Yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah seperti yang saya sampaikan di atas juga, dengan berdiskusi dengan berbagai pihak yang tersangkut, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah saya, sebenarnya tidak banyak, lebih sering kepada selesai dengan baik. Cuman terkadang adanya pendapat yang memang dalam saya meminta pendapat itu sama banyak. Nah, masukan-masukan yang membuat pertimbangan itu menjadi susah untuk diambil, karena hampir sama kuat antara pihak satu dan pihak dua. Untuk di sekolah yang saya pimpin, biasanya memang kami mempunyai tata kala atau jadwal di mana kita mempunyai waktu untuk penyelesaian masalah etika. Namun tidak menutupi atau tidak menutup kemungkinan kami lebih sering harus melakukan keputusan yang memang harus diambil saat itu untuk berdiskusi. Banyak orang-orang hebat di sekitar saya yang membantu saya dalam menyelesaikan dilema etika, sehingga mempermudah bagi saya mengambil keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan kita, terutama bantuan dari orang tua murid, guru, ataupun tenaga kependidikan. Hal yang dapat saya petik dari semua pengalaman yang saya hadapi selama ini adalah sangat pentingnya kita sebagai kepala sekolah untuk selalu bisa membuka diri kepada siapa saja dalam mengambil keputusan, dan jangan tergesa-gesa dalam mengambil setiap keputusan. Perlunya kerjasama dan diskusi di semua pihak yang ada di lingkungan sekolah.